Hey, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, show me where the ride is. I've been on the low side. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, hipotesis sendiri dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai sesuatu yang perlu diuji. Di sini uji hipotesis yang pertama kita mencoba untuk yang satu sampel, di mana hipotesis sendiri untuk mengetahui kebenaran pernyataan tersebut, sehingga diperlukannya penelitian dan analisis. Soalan yang akan kita bahas pada video kali ini yakni uji hipotesis dengan satu sampel dan uji hipotesis dengan dua sampel. Untuk persoalan uji hipotesis satu sampel, terdapat 10 nomor sampel dengan berat serealnya, dan diketahui berat kaleng rata-rata adalah 16 gram. Oke, jadi pertama-tama kita buka aplikasi SPSS untuk menghitung dan menganalisis persoalan yang pertama, dan kemudian buka variabel view dan isi berat. Kemudian bagian data view kita isi dengan berat gram dari 10 sampel sereal. Kemudian setelah 10-nya terisi, klik analyze dan kemudian klik compare means. Lalu pilih one sample t-test karena ini hanya satu sampel. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Kemudian pindahkan variabel ke sebelah kanan dan isi test value 16 karena rata-ratanya 16. Kemudian buka option, pastikan bahwa itu 95%. Lalu klik continue. Setelah selesai klik OK. Maka hasil dari output data yang kita masukkan akan muncul di sini. Dari hasil perhitungan SPSS tersebut dapat dinyatakan dan dapat dilihat bahwa rata-rata sampel adalah 16,002. Dengan standar errornya SX sama dengan 0,31459 dan nilai hitung T hitungnya adalah 0,06. Nilai dari PT-nya sama dengan 0,995 dan nilai CID atau CI difference-nya sebesar kurang atau sama dengan dari 0,7136 dan lebih besar atau sama dengan dari 0,7096, sehingga dapat kita ketahui karena CID atau confidence interval of the difference-nya melewati titik 0, maka rata-rata yang dibandingkan adalah tidak signifikan atau H0 diterima. Karena nilai PT lebih besar dari 0,05, maka nilai ini berada pada wilayah terima H0. Dengan demikian H0 diterima dan H alternatif ditolak. Atau dapat disimpulkan bahwa pada tingkat keyakinan 95%, nilai pengamatan berat kaleng sereal yang dilakukan oleh pihak grosir sama dengan keterangan dari pihak supplier. Kemudian soal selanjutnya, uji hipotesis dua sampel. Di bagian variabel view diisi dengan variabel salesman dan roti. Dengan bagian value, salesman diberi kode nomor 1 untuk salesman sarjana dan kode nomor 2 untuk salesman akademi. Kemudian pada bagian data view kita isi kolom salesman dengan kode yang telah dikodekan sebelumnya, yakni 1 untuk salesman sarjana dan 2 untuk salesman akademi. Karena variabel salesman harus dijadikan numerik. Kemudian kita klik analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test.
Kemudian masukkan variabel roti ke dalam tes variabel atau S dan masukkan pendidikan ke bagian grup variabel. Lalu klik define group. Untuk grup 1 diisi dengan 1 yang berarti salesman sarjana, dan untuk grup 2 diisi dengan 2 yang berarti salesman akademi. Setelah selesai, klik continue lalu OK. Maka datanya akan segera keluar di bagian halaman output data. Dari hasil output data yang telah ditampilkan dapat disimpulkan dengan 0,05. Untuk kasus ini diketahui bahwa nilai T tabel adalah min 1,812 karena pada keluarannya diperoleh T hitung sama dengan min 1,439 lebih besar daripada T tabel yang sama dengan 1,812. Maka H0 atau hipotesis 0 dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara prestasi penjualan roti durian dengan tingkat pendidikan dari salesman tersebut. Penarikan kesimpulan pengujian hipotesis dengan software SPSS menggunakan statistik uji T, dikarenakan output SPSS tidak menampilkan p-value. Ya, jadi cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai 2 kasus uji hipotesis 1 sampel dan uji hipotesis pada 2 sampel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.